Dewan juri yang terhormat, paradigma dunia saat ini adalah ketika seorang orang tua akan memiliki anak, mereka sendiri akan secara otomatis mencoba untuk bersiap mendidik anaknya tanpa harus mengikuti standar kelayakan dari pemerintah. Paradigma tim pemerintah yang membawa, oh, ini akan membuktikan seseorang apakah layak atau tidak untuk memiliki anak, justru akan mendorong seseorang berpikir jika validasi pemerintah yang ditetapkan sebagai ujian standar kelayakan syarat memiliki anak hanya untuk formalitas semata. Alih-alih diterapkan secara konkret, komparasinya dengan di tempat kami, di mana seseorang yang akan memiliki anak tanpa perlu dites kelayakan merupakan sesuatu hal yang wajar. Sebuah hasil dalam status quo dari anak yang mereka didik hingga dewasa secara baik pun belum tentu akan berdampak baik pula. Banyak faktor random yang berperan dan berkaitan antara satu dengan lainnya. Hal ini merupakan sesuatu hasil di luar kendali kita. Maka dari itu bangga sebagai tim oposisi. Pahamilah, aturan yang mewajibkan orang tua untuk ikut tes kelayakan syarat memiliki anak merupakan aturan yang mendorong pasangan suami istri untuk enggan mempunyai anak. Banyak orang berpikir jika yang mereka lakukan hanya sia-sia, karena pasti mereka akan menambah kebutuhan hidup dengan kelahiran anaknya. Apalagi ditambah syaratnya yang ribet harus dengan melalui tes. Artinya pandangan bahwa yang mereka lakukan harus direpoti dengan sesuatu hal yang harus berusaha payah agar lolos tes layaknya ujian dalam satuan pendidikan. Hal ini menjadi problematik karena ketika mereka berpikir secara realistis, mereka sudah berupaya mengikuti ujian tersebut, tetapi anak yang mereka didik secara baik terafiliasi faktor eksternal negatif seperti dari teman, lingkungan, masyarakat, dan lain sebagainya. Ekspektasi pemerintah yang besar juga tidak akan berhasil. Beberapa respon sanggahan untuk tim pemerintah. Yang pertama, mereka seperti layaknya bercanda. Karena membawa kasus seperti ini, pemerintah boleh mengatur kelayakan orang tua untuk memiliki anak. Hal ini merupakan sesuatu kebijakan tendensius terhadap hak-hak yang dimiliki orang tua dalam mengasuh anak-anaknya, sehingga tidak dapat dibenarkan karena mereka akan terkekang saat merawat anaknya, yang mana antara anak satu dengan anak lain tidak dapat digeneralisasikan. Lalu yang kedua, justru kami flip karena dengan mengeneralisasikan setiap anak tidak semuanya dapat berhasil secara maksimal karena hanya dengan satu cara saja. Sebagai semua anak tidak dapat disamakan secara rata. Sebagai contoh, anak yang rajin belajar tanpa disuruh akan belajar secara mandiri. Sedangkan anak yang malas belajar, walaupun dibentak, dimarahi oleh orang tuanya, tidak akan mau belajar karena sikapnya yang keras kepala. Maka perlu perlakuan yang berbeda untuk mendidiknya. Lalu memasuki pada tahap argumentasi. Pada tahap argumentasi kami akan membagi dalam 2 poin. Yang pertama, konsep yang digagas pemerintah ini dalam status quo justru tidak akan berhasil mendidik semua anak. Walaupun mereka lolos atau mendapatkan nilai tertinggi pun dalam tes kelayakan memiliki anak tersebut. Hal ini tidaklah relevan untuk diberlakukan tanpa mengetahui anak yang telah mereka lahirkan dan telah tumbuh kembang. Belum lagi mereka belum tumbuh kembang. Jadi orang tua tidak akan tahu dan tidak bisa dianggap layak atau tidak. Sebagai contoh, anak A memiliki kemampuan berbicara yang lebih banyak, sedangkan anak B memiliki kemampuan berbicara yang relatif sedikit. Ini merupakan salah satu kemampuan motorik dan bakat yang berbeda antara anak satu dan yang lainnya, sehingga tidak dapat disamakan antara satu dengan lainnya. Lalu yang kedua, kondisi status quo, sikap kapitalis dan prestis perasaan orang tua menjadi aspek yang terglorifikasi, memperburuk secara parah suatu kondisi status quo. Dan pada saat orang tua akan berlomba-lomba untuk mendapatkan skor tertinggi dalam uji kelayakan memiliki anak. Pahamilah, standar kesiapan seseorang untuk memiliki anak tidak mampu diukur hanya sebatas dengan uji kelayakan sementara. Hal ini harus dilakukan secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Seseorang dikatakan belum layak untuk menjadi seseorang orang tua hanya dengan suatu tes, itu merupakan hal yang tidak bisa dibenarkan karena seseorang akan memiliki sikap yang berubah antara hari pertama dengan hari selanjutnya atau setiap saat mereka
dikatakan bisa berubah dan memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam mengasuh merawat anaknya. Secara prinsip, orang dapat berubah dipengaruhi oleh dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dari dalam diri dapat dicontohkan mereka akan berpikir secara keras apa yang terjadi jika ia belum siap memiliki anak dari lubuk hatinya tersendiri. Dan dari faktor yang kedua, yakni faktor eksternal, mereka akan terpengaruh dari omongan orang lain, dari lingkungan sekitar, dan masyarakat lainnya. Hal ini dalam faktor eksternal bisa saja dikontrol. Lalu, komparasi dari kami tidak akan mengglorifikasi hal-hal seperti, oh, jika kamu mendapatkan uji kelayakan yang tinggi dengan skor yang bagus, kamu hebat, kamu bisa layak menjadi orang tua yang justru bisa membuat anak menjadi maju, menjadi berkembang secara baik dibanding mereka yang memiliki skor yang rendah. Karena setiap saat perubahan tersebut akan berbeda seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Secara prinsip, aturan narasi ini justru melebih-lebihkan seseorang antara yang mendapatkan skor tertinggi dan tidak. Lalu antara yang layak atau tidak, sehingga hasilnya dapat menjadi bahan pergunjingan, bahkan stigma negatif atau labeling terhadap seseorang karena hasil dari tes kelayakan tersebut. Ketika mereka berhasil, kemudian akan merasa jika hal-hal tersebut merupakan privilege tersendiri bagi mereka karena pencapaian telah mereka dapatkan. Hal ini komparasinya di tempat kami lebih mengarah bahwa para calon orang tua tidak harus mengikuti uji kelayakan sebagai syarat bisa memiliki anak. Hal tersebut merupakan tes yang bersifat opsional saja, hanya bersifat pilihan. Tidak setiap orang pasti membutuhkannya dan harus memenuhi syarat untuk mengikuti tes tersebut supaya mendapatkan anak. Karena setiap orang akan memiliki pandangan yang berbeda-beda. Demikian pendapat dari tim oposisi, kami dengan bangga sebagai tim oposisi. Terima kasih.